Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalvina Zara Salsabila dengan NIM 2413111005 dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Jadi di sini saya akan membahas tentang BTP. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa makanan-makanan yang dikemasan itu tetap awet walaupun udah berbulan-bulan dan warnanya tuh masih tetap menarik? Nah, itu semua karena adanya bahan tambahan pangan atau yang kita sebut dengan BTP. Apa itu BTP? BTP atau bahan tambahan pangan menurut BPOM adalah bahan yang tidak dikonsumsi secara langsung sebagai makanan tetapi ditambahkan pada makanan untuk memengaruhi rasa, bentuk, dan sifatnya. Adapun pengertian dari Peraturan Menteri Kesehatan tahun 1992 secara umum adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan juga penyimpanan. Regulasi dan efek kesehatan bahan tambahan pangan didasarkan melalui uji toksisitas untuk menentukan ADI atau acceptable daily intake, yaitu jumlah maksimum zat yang aman dikonsumsi setiap hari seumur hidup tanpa risiko kesehatan. ADI dihitung dari hasil uji hewan, dibagi dengan faktor keamanan, dan digunakan sebagai dasar penetapan batas maksimum penggunaan suatu bahan dalam pangan. BNP atau batas maksimum penggunaan didasarkan melalui nilai ADI, pola konsumsi masyarakat, dan juga kebutuhan teknologi pangan. Anak-anak dan bayi memiliki batas jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa karena metabolisme dan berat badan yang berbeda. BPOM sendiri mengatur ketat penggunaan BTP, di mana pemanis buatan, pewarna sintesis, dan pengawet tertentu dilarang untuk produk bayi dan balita. Sedangkan untuk bahan alami yang masih diizinkan yaitu asam sitrat. Contoh kasusnya yaitu natrium benzoat dengan ADI 5 mg per kilogram berat badan harian. Ada pula tujuan penggunaan BTP, yaitu pertama untuk memperpanjang daya simpan, memperbaiki rasa, menambah warna atau aroma, dan juga menjaga tekstur makanan agar tetap menarik. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, terdapat 27 jenis golongan BTP yang diperbolehkan dalam makanan, yaitu dan ada pula jenis-jenis yang dilarang untuk dimasukkan ke dalam pangan, yaitu ada 19 jenis yang masih tetap diatur oleh Permenkes tahun 2012. Nah, selanjutnya saya bakal jelasin tentang jenis-jenis BTP, 4 jenis BTP, yaitu pertama ada pewarna makanan, pewarna, pengawet, pemanis buatan, dan juga pengemulsi atau penstabil. Jenis yang pertama yaitu pewarna makanan. Pewarna makanan merupakan BTP yang digunakan untuk memberikan warna yang lebih menarik dan juga lebih segar, dan juga mengembalikan warna asli yang mungkin hilang saat proses pengolahan. Pewarna makanan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pewarna sintesis dan juga pewarna alami. Pewarna alami yaitu pewarna yang dihasilkan dari tumbuhan tanpa proses bahan kimia yang berbahaya. Contohnya itu pertama ada klorofil yang akan menghasilkan warna hijau, yang kedua ada kurkumin yang menghasilkan warna kuning dari kunyit, terus ada juga beta karoten yang menghasilkan warna orange yang biasanya dihasilkan dari wortel. Sedangkan pada pewarna sintetis yaitu zat pewarna yang dibuat secara kimiawi dengan struktur tertentu, yaitu seperti partazin, merah alura, dan juga sunset yellow.
Batas ADI pada penggunaan pewarna sintesis seperti tartarzin itu sekitar 0 sampai 7,5 mg per kilogram berat badan. Nah, jenis yang kedua yaitu pemanis buatan, yaitu zat yang dapat menimbulkan rasa manis dan dapat membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis tersebut. Pemanis buatan sering dikadangkan pada produk pangan dan minuman sebagai pengganti gula karena mempunyai kelebihan yaitu lebih manis, lebih manis dibandingkan pemanis alami yaitu gula. Pemanis buatan yang paling umum pengelolaan pangan di Indonesia yaitu ada sikamaat dan juga sakarin. Menurut Permenkes sendiri, sebenarnya sikamaat sama sakarin ini hanya boleh digunakan dalam pangan untuk orang-orang yang penderita diabetes atau sedang menjalani diet kalori. Batas maksimum penggunaan sikamaat yaitu 300 mg sampai 3 gram per kilogram berat badan, sedangkan pada batas maksimum pada sakarin yaitu 50 sampai 300 mg per kilogram berat badan. Keduanya sebenarnya hanya boleh untuk digunakan pada bahan pangan rendah kalori dan dibatasi tingkat konsumsinya sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan. Nah, ada juga kelebihan dan kekurangan dari pemanis buatan. Kelebihannya itu membantu mengurangi asupan kalori dan gula yang sangat berguna bagi penderita diabetes dan orang yang ingin mengontrol berat badan. Sedangkan kekurangannya, beberapa pemanis buatan kontroversial terkait efek samping potensial seperti gangguan pencernaan, sensitivitas, dan ada pula yang juga mempengaruhi metabolisme jika dikonsumsi secara berlebihan, walau umumnya dianggap aman sesuai ADI yang telah ditetapkan. Nah, jenis yang ketiga yaitu ada pengawet. Pengawet adalah zat tambahan yang ditambahkan ke makanan untuk mencegah atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan juga kamia, sehingga dapat memperpanjang umur simpan dan menjaga kualitas pangan. Pengawet dibagi menjadi dua, yaitu pengawet alami dan juga pengawet buatan atau sintesis. Nah, contoh dari pengawet alami yaitu ada vitamin C, asam ascorbat, dan asam benzoat pada beberapa buah. Pengawet sintesis yang sering digunakan yaitu ada natrium benzoat, asam sorbat, dan juga sulfit. Produk yang menggunakan pengawet meliputi minuman ringan, produk daging olahan, saus, dan makanan kaleng. ADI untuk natrium benzoat yaitu sekitar 0 sampai 5 mg per kilogram berat badan, dan untuk asam sorbat yaitu sampai 25 mg per kilogram berat badan. Ada pula kelebihan dan juga kekurangan dari pengawet. Kelebihannya yang pertama menjaga keamanan pangan dan juga mencegah kerusakan akibat mikroba. Lalu ada juga membantu mengurangi limbah makanan. Nah, kekurangannya yaitu beberapa jenis pengawet mampu menyebabkan reaksi alergi, iritasi pada lambung, dan penggunaan berlebihan bisa berisiko terhadap kesehatan jangka panjang. Jenis yang keempat yaitu ada pengemulsi dan juga penstabil. Pengemulsi adalah zat tambahan yang membantu mencampurkan dua bahan yang tidak bisa tercampur, seperti minyak dan air, hingga membentuk campuran homogen. Sedangkan penstabil adalah bahan yang menjaga agar campuran tersebut tetap stabil selama penyimpanan. Keduanya itu penting untuk mempertahankan tekstur dan juga konsistensi produk pangan. Pengemulsi dan penstabil itu dapat berupa senyawa alami dan juga senyawa sintesis. Senyawa alami biasanya dari lecithin dari kedelai, dan kalau sintesis itu seperti monogliserida. Nah, produk yang memakai bahan ini biasanya margarin, es krim, dan juga saus salad. ADI untuk es krim tidak ditentukan khusus karena memiliki toksisitas yang sangat rendah. Sedangkan untuk bahan sintesis seperti monogliserida biasanya aman jika dipakai sesuai aturan. Ada pula kelebihan dan juga kekurangan dari penstabil dan pengemulsi. Kelebihannya yaitu pertama, menjaga kualitas tekstur, memperpanjang umur simpan, dan juga mempermudah produksi massal pangan. Dan kekurangannya yaitu beberapa bahan sintesis dapat menimbulkan reaksi alergi atau intoleransi pada individu tertentu, serta ketergantungan penggunaan bahan kimia dalam proses produksi makanan. Materi selanjutnya itu ada
Analisis dan pemanfaatan emulsifier dalam bahan tenang tangan. Pengertian dari emulsifier yaitu zat yang menambahkan tegangan permukaan antara dua fase, misalnya air dan dengan minyak. Tujuannya untuk menstabilkan emulsi, memperbaiki tekstur, viskositas, dan umur simpan produk pangan. Proses emulsifikasi yaitu pertama, penurunan tegangan permukaan dengan agar dapat memudahkan pencampuran. Yang kedua, menstabilkan emulsi untuk mencegah pemisahan fase. Dan yang ketiga, optimasi kualitas untuk menentukan ukuran, tetesan, stabilan, dan juga tekstur. Selanjutnya ada jenis-jenis dari emulsifier. Yang pertama ada jenis alami, emulsifier sintesis, dan semi sintesis. Yang alami contohnya itu ada lecitin, kuning telur, karagenan, protein kedelai, dan minyak kelapa. Kelebihan dari emulsifier alami ini tentunya aman dan ramah lingkungan, tapi sensitif terhadap pH dan juga suhu. Yang kedua ada sintesis, contohnya itu polisorbat, monodigliserida, bersifat stabil, efisien, dan juga konsisten. Yang ketiga ada semi-sintesis, contohnya ada PGME, paten, dan juga lektisin terhidroksilasi, yaitu memodifikasi alami dengan performa yang lebih baik. Nah, ada juga prinsip fisikokimia. Yang pertama ada molekul amfilik, yaitu gabungan dari hidrofilik dan lipofilik. Yang kedua, mencegah koagulasi, menurunkan tegangan antarmuka. Dan yang ketiga, stabilisasi dipengaruhi pH, garam, suhu, dan juga ukuran partikel. Aplikasi utamanya pada minuman dan cairan fungsional untuk tetap menjaga kestabilan warna, rasa, dan juga pH. Lalu ada produk susu dan nabati untuk mencegah pemisahan lemak untuk tekstur yang halus, dan bakery dan makanan siap saji meningkatkan volume, kelembutan, dan masa simpan. Dan pada produk minyak dan lemak dapat menstabilisasi margarin, mentega, dan juga coklat. Keamanan dan regulasinya diatur oleh Codex Alimentarius, EFSA, dan juga JECFA. Konsep utamanya tetap ADI, yaitu acceptable daily intake. Contohnya yaitu pada lecitin dibatasi karena bersifat emulsifier alami. Tapi pada monodigliserida, polisorbat, CBC, dan propylenglikol itu ada batasannya sekitar 0 sampai 25 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, ini juga harus ada label transparansi dan juga uji toksikologi. Emulsifier harus meningkatkan kualitas tanpa menimbulkan rasa yang asing. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang bahan tambahan pangan. Terima kasih.